Jadi pada tahun 2009 ini adalah tahun yang cukup aneh gitu bagi para fans Marvel. Di satu sisi ya, popularitas karakter Wolverine itu lagi di puncaknya, di mana Hugh Jackman bisa dibilang sukses besar untuk membawa karakter mutant ini jadi sangat ikonik lewat trilogi film X-Men di awal tahun 2000-an. Karena antusiasme yang begitu besar pada saat itu, Hollywood akhirnya memutuskan untuk ngasih Logan film solonya sendiri yang berjudul X-Men Origins Wolverine. Nah, ekspektasi penonton waktu itu tuh tinggi banget ya, dimana fans juga berharap bakal disuguhin cerita masa lalu Logan yang kelam dan memperlihatkan seberapa berbahayanya dia kalau lagi lepas kendali. Nah, ketika filmnya rilis, hasilnya sangat tidak memuaskan. Nah, film ini tuh dikritik habis-habisan oleh para kritikus dan para fans setiap komiknya, dimana ceritanya itu cukup berantakan. Beberapa karakter ikonik kayak Deadpool juga seakan dirusak ya dengan cara dibungkam mulutnya. Dan yang paling parah adalah efek visual atau CGI yang cukup kasar kayak WIP doang. Gak doang sih, kayak ya kalian bisa tonton filmnya lah, ada beberapa adegan-adegan tertentu yang memperlihatkan kalau itu CGI. Salah satunya adalah adegan cakar adamantium di kamar mandi satu ini. Selain masalah teknis, ada satu dosa besar juga tuh yang bikin film ini tuh kerasa cukup hambar, di mana studio itu memutuskan untuk ngejar rating PG-13 demi bisa ditonton oleh semua umur dan meraup untung sebesar-besarnya tentunya. Dan elemen kekerasan yang melekat pada karakter Wolverine sendiri dipotong ya seakan dipangkas lah. Entah kenapa kayak jadi jinak Wolverine-nya. Nah, di tengah-tengah kekacauan dan kekecewaan tersebut ya, ada anomali yang cukup aneh di industri video game. Dan kita akan bahas tentang sebuah game anomali tersebut yang filmnya dihujat tapi gamenya malah dipuji-puji, yaitu game X-Men Origins Wolverine. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini biar aku makin semangat untuk ngebahas hal-hal underrated yang berhubungan sama industri game, especially game-game superhero. Dan langsung aja kita mulai. Ya, kali ini kita bakal bahas tentang salah satu game dari Marvel Activision yang bisa dibilang jadi game terbaik yang pernah mereka bikin. Game ini sendiri dibuat sama Raven Software, di mana Raven Software itu menolak untuk ngikutin jalur game superhero yang sebelumnya dibikin. Ya, mereka tahu, mereka ngelihat kegagalan versi filmnya jadi peluang untuk bikin sesuatu yang benar-benar diinginkan sama para fans. Nah, di bawah bendera publisher Activision, akhirnya mereka tuh merilis game X-Men Origins Wolverine Uncut Edition khusus untuk PC, PS3, dan Xbox 360. Bisa dibilang hasilnya tuh di luar dugaan karena game ini nggak cuman mematahkan kutukan game adaptasi film gitu lah, tapi juga jadi game yang sukses besar secara kualitas dan banyak media gaming juga dan para player yang sepakat kalau game ini jauh-jauh lebih superior dibandingkan filmnya sendiri dan developernya malah lebih memahami karakter Wolverine. Hal yang paling sering diomongin dan dibahas tuh adalah tentu detail dari betapa brutalnya fight combat di dalam game ini ya, dan juga mekanik health bar-nya gitu lah. Raven Software tuh tahu ya dari awal mereka nggak bisa bikin game Wolverine yang ramah anak. Jadi ya Wolverine ya seakan emang sosok monster karena dia bertarung pakai cakar adamantium. Jadi mustahil kalau pertarungannya tuh nggak ada darah-darahnya kayak di filmnya. Karena itu mereka sengaja ngincer R-rated di dalam gamenya untuk menciptakan sistem yang dinamain real-time voice regeneration. Di kebanyakan game action, baik game jadul maupun game modern sekarang, indikator kalau karakter kita tuh menerima banyak kerusakan atau damage biasanya kelihatan di health bar gitu lah ya kan, kayak HP yang ada ditaruh di atas kanan kiri bawah gitu ya, yang kalau kena serangan nanti bakal berkurang tuh seiring serangannya diterima. Kadang ada efek tambahan kayak layar yang tiba-tiba ada warna merahnya gitu lah ya, atau baju karakternya yang kelihatan sedikit kotor. Tapi di game X-Men Origins Wolverine, tubuh Logan tuh akan jadi indikator kerusakan itu sendiri, dan gak cuman health bar-nya doang. Jadi Raven Software itu ngebikin sebuah sistem di mana setiap model karakter Logan itu dilapisin oleh beberapa layer atau lapisan visual secara digital. Ada lapisan baju ya, terus lapisan kulit di luar, lapisan daging, lapisan otot, dan terakhir lapisan kerangka adamantiumnya.
ketika kita itu ngontrol karakter Logan dan maju nerjang musuh ya, yang nembakin kita, entah itu pakai senapan mesin, pakai RPG ya, efek kerusakannya tuh bakal kelihatan secara instan di karakternya. Entah itu robek-robek atau ya dagingnya tuh kelihatan terkelupas gitu lah. Ya ada efek-efek gore-nya gitu. Nah di tahun 2009 ini tuh luar biasa keren. Karena jarang banget ada sebuah game yang punya sistem health bar yang kayak gini. Begitu kita itu berhasil menghabisi musuh dan berhenti menerima damage ya selama beberapa detik, nantinya sistem regenerate mutantnya itu bakalan aktif di sini. Kita tuh bisa tinggal diem doang dan ngeliat bagaimana si Logan itu menyembuhkan dirinya gitu. Dan bisa dibilang detail visual kayak gini itu bukan kayak cuman gimmick buat gaya-gayaan doang, tapi malah sekalian jadi game mekanik di dalam gamenya yang terintegrasi itu dengan sangat baik. Sistem ini juga berhasil mengubah pacing game di dalam gamenya gitu lah. Jadi kita sebagai player tuh gak akan ngerasa rapuh atau ketakutan ketika darah kita tuh habis. Justru kita kayak ngerasa kayak seakan jadi tank berjalan gitu gak sih ketika mainin game ini. Dan ada aspek lainnya juga. Jadi kalau kita inget-inget, ini tuh adalah game hack and slash sih sebenarnya. Dan sebuah game action hack and slash atau game tebas-tebasannya itu bakal dinilai dari seberapa memuaskannya rasa yang dihasilkan ketika kita itu ya nyerang para musuh. Nah, Raven Software itu tuh benar-benar paham soal ini. Jadi mereka tuh nggak cuma modal jual nama besarnya Marvel, tapi mereka itu ngeracik sistem combat yang kerasa berbobot di sini. Ya, yang mirip-mirip lah sama game trilogi God of War atau Devil May Cry, di mana Logan ya punya kombinasi serangan ringan, serangan berat, maupun ya serangan lainnya gitu. Selain game mekaniknya yang bisa dibilang cukup jenius, game ini juga diisi suaranya sama pemeran aslinya, yaitu Hugh Jackman. Nah, jadi gini ya. Di industri video game itu ada satu kebiasaan buruk sih sebenarnya yang sering terjadi pada game adaptasi film. Biasanya aktor-aktor Hollywood papan atas yang main di filmnya itu nggak terlalu peduli sama versi gamenya. Mereka tuh seringkali nolak buat ngisi suara karakternya di dalam game itu sendiri. Entah itu masalah jadwal yang padat atau bayaran yang nggak cocok. Alhasil, pihak publisher terpaksa nyewa voice actor pengganti yang suaranya mirip-mirip dikit lah buat ngehemat anggaran. Efeknya ya cutscene di dalam game itu sering kerasa hambar dan kurang dapet jiwanya. Tapi hal itu tuh nggak berlaku buat proyek ini, dimana Hugh Jackman yang emang terkenal cinta banget ya sama karakter Logan ini langsung turun tangan secara totalitas buat ngisi suaranya. Dia nggak cuma mengizinkan wajah dan postur tubuhnya tuh di-scan secara digital, tapi dia juga sekalian ngisi suaranya tuh jadi Wolverine. Hugh Jackman itu tuh ngisi seluruh dialog, narasi cerita, bahkan efek suara vokal terkecil sekalipun di dalam gamenya. Entah itu suara dia ngenahan sakit ya, terus ketika dia marah-marah, dan ketika dia tuh melakukan kayak adegan fight gitu lah. Nggak cuma Hugh Jackman loh, beberapa aktor lain dari filmnya kayak Liv Schreiber yang meranin Victor Creed alias Sabretooth, dan William yang meranin John Wayne juga ikut ngisi suara di sini. Nah, kehadiran para aktor asli ini tuh ngasih game ini sebuah kayak semacam anchor gitu lah ya di dalam gamenya. Nah, pas kita mainin gamenya, kita tuh nggak ngerasa mainin karakter tiruan atau modifikasi buatan developer. Kita ngerasa bener-bener lagi ngendaliin sosok Hugh Jackman, tapi versi gamenya langsung. Nah, terlepas dari semua pencapaian teknisnya yang bisa dibilang luar biasa, kepuasan dari game ini, apalagi combat mechanismnya yang bikin nagih ya, sayangnya kita nggak lagi bisa beli gamenya, karena ya game ini sendiri itu di bawah publisher Activision, dan kita tahu kalau Activision udah nggak megang Marvel lagi. Untuk pembahasan ini aku udah bahas juga di video sebelumnya, dan menurutku kalian wajib nonton sih. Dimana kalau kita itu nyari gamenya di Steam, Xbox Marketplace, bahkan PlayStation Store, kita nggak bakal nemuin gamenya. Kecuali ya pas zaman-zaman dulu tuh ya, di sebelum 2014 tuh ya, pokoknya Activision udah nggak megang game Marvel lagi dan kontraknya habis, gamenya udah langsung kena snap Thanos tuh. Satu-satunya cara legal buat kita tuh pengen mainin game ini sekarang, yaitu kita harus berburu game ini ya untuk yang orinya, entah itu untuk PC, PS3 atau versi Xbox 360. Ya cukup ironis sih sebenarnya ya buat industri game, dan salah satu game adaptasi superhero terbaik ini yang pernah dibikin malah justru nggak bisa lagi diakses secara legal karena masalah kontrak.
Ya mau nggak mau mungkin kita harus nungguin game Marvel Wolverine versi Insomniac aja nggak sih? Dan kita bisa nikmatin juga tuh kayaknya combat dan juga health bar mekanismenya bakalan mirip-mirip sama game X-Men Wolverine Origins. Buat kalian yang pengen beli game Marvel Wolverine, langsung aja klik link di deskripsi di bawah. Kalau kalian itu suka sama pembahasan game yang cukup underrated, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.